Di sebuah kota kecil yang terletak di tepi laut, hidup seorang wanita bernama Maya. Maya adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama suaminya, Arif, dan anak mereka yang baru berusia 6 tahun, Dika. Kehidupan mereka tampak bahagia, meskipun penuh dengan rutinitas sehari-hari yang monoton. Arif bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta, sementara Maya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, merawat anak dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Namun, di balik kebahagiaan yang tampak di luar, Maya merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Pernikahan mereka sudah berjalan 8 tahun, dan meskipun mereka saling mencintai, hubungan mereka terasa mulai dingin. Arif yang sibuk dengan pekerjaannya sering pulang larut malam, sementara Maya merasa semakin kesepian dan terabaikan. Disitulah muncul seseorang yang mengubah segalanya, Raka. Raka adalah teman lama Maya semasa kuliah. Setelah beberapa tahun tidak berhubungan, mereka akhirnya bertemu kembali di sebuah reuni kecil di rumah seorang teman. Raka, yang dulunya tampak cuek dan pendiam, kini berubah menjadi pria yang lebih matang dan sukses. Keberadaannya menyegarkan kembali kenangan lama mereka dan membuka peluang untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Pada awalnya, pertemuan dengan Raka terasa seperti reuni biasa. Mereka berbicara tentang masa lalu, mengenang saat-saat kuliah, dan berbagi cerita hidup mereka yang kini sudah sangat berbeda. Namun, seiring berjalannya waktu, pertemuan mereka semakin sering dan hubungan mereka semakin dekat. Maya merasa ada yang berbeda dalam dirinya setiap kali berinteraksi dengan Raka, sebuah perasaan yang sudah lama hilang dalam pernikahannya. Raka, dengan segala pesonanya, tahu bagaimana cara menarik perhatian Maya. Ia memberi perhatian yang tidak didapatkan Maya dari suaminya. Ia mendengarkan keluh kesah Maya tanpa menghakimi, memberinya perhatian dan pujian yang selama ini ia dambakan. Perasaan itu perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Maya, yang merasa terjebak dalam kehidupan rumah tangga yang membosankan, mulai terlibat dalam hubungan terlarang dengan Raka. Semula, Maya merasa bersalah. Ia tahu apa yang ia lakukan salah dan bisa menghancurkan keluarga kecilnya. Tetapi, godaan Raka begitu kuat, dan ia merasa hidupnya kembali hidup saat bersama pria itu. Maya mulai menjalin hubungan dengan Raka secara diam-diam, bertemu di tempat-tempat tersembunyi, dan menikmati setiap momen yang mereka habiskan bersama. Namun, seperti pepatah mengatakan, tidak ada yang bisa disembunyikan selamanya. Lama-kelamaan, Arif mulai merasa ada yang aneh dengan istrinya. Ia merasakan perubahan dalam sikap Maya, perasaan dingin yang semakin menonjol di antara mereka. Arif yang merasa ada yang salah mulai curiga dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Suatu malam, Arif memutuskan untuk memeriksa ponsel Maya. Ia menemukan pesan-pesan yang tidak pantas antara Maya dan Raka. Hatinya hancur. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Arif merasa dikhianati oleh orang yang selama ini ia cintai. Namun, alih-alih langsung menghadapi Maya, ia memutuskan untuk menunggu dan mengamati lebih lanjut, berharap Maya akan mengungkapkan kebenarannya sendiri. Raka, yang awalnya begitu mempesona Maya, kini menjadi sosok yang tidak bisa lagi Maya hindari. Setiap kali mereka bertemu, ada perasaan yang semakin dalam di antara mereka. Namun, semakin dekat mereka, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Maya tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa bertahan lama jika Arif mengetahui semuanya. Tetapi, cinta dan hasrat yang ia rasakan untuk Raka membuatnya buta akan konsekuensi yang akan datang. Di sisi lain, Arif yang merasa disakiti dan dikhianati mulai merencanakan sesuatu. Ia tidak akan membiarkan Maya dan Raka terus merusak kehidupannya. Arif bukanlah pria yang mudah dipermainkan. Ia mulai melibatkan orang-orang untuk mencari tahu lebih banyak tentang Raka dan menunggu waktu yang tepat untuk menghadapi keduanya. Seiring waktu, perselingkuhan mereka semakin sulit untuk disembunyikan. Maya merasa terjepit antara dua dunia, antara suami yang masih ia sayangi dan pria yang memberinya kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan. Akankah Maya bisa keluar dari perasaan ini? Ataukah ia akan terjerat dalam hubungan yang semakin berbahaya? Di balik semua ini, ada satu hal yang tidak disadari oleh Maya, bahwa Arif tidaklah sebodoh yang ia kira. Maya merasa hidupnya semakin terombang-ambing.
Perasaan bersalah dan ketakutan mulai merasuki pikirannya setiap kali ia bertemu dengan Arif. Ia tahu bahwa waktu untuk menyembunyikan perselingkuhannya semakin sedikit. Arif, meskipun tidak langsung menghadapinya, tampaknya semakin curiga dan jauh dari dirinya. Setiap kali mereka berinteraksi, Maya merasa seperti ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Namun, dalam dirinya, ia terus mencoba meyakinkan bahwa hubungan dengan Raka adalah sebuah pelarian sementara, dan bahwa ia akan segera kembali ke kehidupan rumah tangga yang damai bersama Arif. Di sisi lain, Raka mulai menunjukkan sisi gelapnya. Semula, Raka adalah sosok yang tampak penuh perhatian, penyayang, dan pengertian. Namun, semakin dalam Maya terlibat dalam hubungan ini, semakin terlihat sisi manipulatif Raka. Ia mulai mengatur-atur kehidupan Maya, membuatnya semakin bergantung padanya, dan menuntut perhatian yang lebih. Maya yang semula merasa diberi kebahagiaan, kini merasa terjebak dalam permainan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Raka tidak hanya menggoda Maya dengan kata-kata manis, tetapi juga dengan kontrol yang halus, yang membuat Maya merasa semakin sulit untuk keluar dari hubungan ini. Maya merasa cemas setiap kali Arif menanyakan tentang keberadaannya, atau mengungkapkan ketidaknyamanan terhadap sikapnya. Arif tidak lagi mencurigai hanya kehadiran Raka dalam hidupnya, tetapi juga sikapnya yang semakin dingin. Pada akhirnya, Arif memutuskan untuk mengikuti Maya, tanpa sepengetahuannya, saat ia pergi untuk bertemu dengan Raka. Sebuah kejadian yang tidak pernah Maya bayangkan terjadi pada malam itu. Setelah beberapa hari berencana untuk bertemu Raka, Maya tidak menyadari bahwa Arif sudah mengikuti jejaknya. Ia pergi ke rumah Raka, sebuah rumah sewa kecil di ujung kota, tempat di mana mereka sering bertemu tanpa ada yang tahu. Arif, yang sudah berada di dekat rumah tersebut, menyaksikan dengan matanya sendiri Maya yang masuk ke rumah itu. Hatinya semakin terluka. Ia merasa dipermalukan, tetapi juga marah. Arif tidak langsung menghadapi mereka. Ia tahu bahwa ia membutuhkan lebih banyak bukti sebelum mengungkapkan segalanya. Dalam hati, ia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Arif juga merasa bahwa sesuatu yang lebih gelap mungkin terjadi, sesuatu yang lebih dari sekadar perselingkuhan sederhana. Ia merasa bahwa Raka bukan hanya pria yang merebut istrinya, tetapi seseorang yang mungkin memiliki niat lebih buruk. Di malam yang sama, Arif kembali ke rumah dan duduk dalam keheningan. Ia merasakan amarah yang membakar dalam dirinya. Ia merenung tentang setiap pengorbanan yang ia buat untuk keluarga mereka, dan bagaimana Maya, istrinya, bisa melakukan hal seperti ini. Ia tahu bahwa jika ia tidak segera mengambil tindakan, ia akan kehilangan semuanya. Namun, ada satu hal yang membuatnya tidak bisa tidur, perasaan tidak percaya bahwa Maya bisa sampai sejauh itu. Sebagai seorang pria yang terbiasa dengan kontrol dan kestabilan, ia merasa cemas jika perasaan tidak terkontrol ini bisa menghancurkan hidupnya lebih jauh lagi. Keesokan harinya, Maya merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan sikap Arif. Suaminya tampak dingin dan tidak seperti biasanya. Tidak ada lagi percakapan ringan di meja makan. Tidak ada lagi tawa kecil antara mereka. Arif hanya duduk diam, memandang kosong ke arah dinding, seolah-olah pikirannya sedang berkelana jauh. Maya merasa cemas. Namun ia berusaha untuk tetap tenang dan berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Ketika malam tiba, Maya kembali menemui Raka di rumahnya. Namun, kali ini ia merasakan ketegangan yang berbeda. Ada sesuatu dalam diri Raka yang tidak ia pahami. Pria itu tampak gelisah, berperilaku lebih agresif dari biasanya. "Kamu tahu, Maya," kata Raka dengan suara rendah yang penuh tekanan, "kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mengambil langkah besar. Kamu harus meninggalkan Arif, atau hubungan kita ini akan berakhir." Maya terkejut mendengar kata-kata itu. Ia selalu tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa bertahan lama, tetapi ia tidak menyangka Raka akan memintanya untuk membuat keputusan besar seperti itu. Sebuah perasaan ketakutan menyelusup ke dalam dirinya. Ia tahu bahwa meninggalkan Arif berarti ia akan merusak semua yang sudah dibangun. Tapi di sisi lain, ia merasa terjebak dalam hubungan dengan Raka yang semakin berbahaya. "Raka, aku tidak tahu. Aku tidak bisa meninggalkan semuanya begitu saja.
jawab Maya dengan suara bergetar. Raka mendekatkan wajahnya ke wajah Maya, tangannya meraih pipinya dengan lembut. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Maya merasa ngeri. Kamu tidak punya pilihan, kata Raka dengan tegas. Aku bisa memberikanmu segalanya yang tidak pernah diberikan Arif. Kita bisa hidup bersama, jauh dari semua ini. Maya mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Ia merasa terancam, namun juga tertarik pada tawaran Raka. Dalam hatinya, ia masih merasa ada ikatan kuat dengan Arif, meskipun ia telah mengkhianatinya. Namun, Raka tidak memberinya banyak pilihan. Semakin lama ia bersama Raka, semakin jelas bahwa ia tidak hanya sekedar ingin memiliki Maya, tetapi juga menguasainya. Pada saat yang sama, Arif terus memeriksa setiap gerak-gerik Maya. Ia tidak bisa tenang. Ia merencanakan pertemuan dengan Raka, berharap bisa menghadapinya secara langsung. Arif merasa bahwa situasinya sudah berada di luar kendali, dan ia harus mengakhiri semua ini. Namun, ada satu hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, bahwa perselingkuhan ini akan berakhir dengan cara yang sangat tragis. Maya merasa seperti berada di tengah badai yang tidak kunjung reda. Rasa takut dan kesalahan semakin membebani pikirannya. Ia tahu bahwa hubungan terlarangnya dengan Raka tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Setiap kali ia mencoba melarikan diri dari kenyataan, ia selalu terjebak kembali pada perasaan cinta dan hasrat yang ada dalam dirinya. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan, Arif. Suaminya yang selama ini ia anggap tidak peka terhadap perasaannya, kini tiba-tiba berubah menjadi sosok yang penuh kecemasan dan ketegangan. Maya merasa bahwa Arif tahu tentang perselingkuhannya, tetapi ia tidak bisa membiarkan dirinya menghadapinya. Maya merasa bahwa dia tidak hanya menghancurkan hubungan mereka, tetapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Pada malam yang sepi itu, Maya duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya. Raka mengirim pesan yang menuntutnya untuk segera membuat keputusan besar. Pesan itu semakin menambah ketegangan dalam diri Maya. Di satu sisi, ada Raka yang terus mendesaknya untuk meninggalkan Arif dan hidup bersamanya. Namun, di sisi lain, ada Arif yang mulai menunjukkan sikap curiga yang lebih mendalam. Maya merasa tak terhindarkan, seperti terjebak dalam dua dunia yang bertolak belakang. Maya memutuskan untuk pergi ke rumah Raka malam itu. Ia tahu bahwa, entah bagaimana, ia harus mengakhiri hubungan ini dan kembali ke kehidupan rumah tangganya. Namun, saat ia tiba di rumah Raka, ia mendapati suasana yang sangat berbeda. Rumah itu terasa penuh dengan ketegangan. Raka menyambutnya dengan wajah yang tegang, jauh berbeda dari sikapnya yang biasa penuh pesona. "Ada apa, Raka?" Maya bertanya, mencoba meredakan ketegangan yang terasa di udara. Raka hanya tersenyum tipis. Namun senyum itu terasa kosong. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, Maya?" katanya, dengan suara yang semakin keras. "Kamu tidak bisa bermain di dua dunia ini. Kalau kamu tidak mau membuat keputusan sekarang, aku yang akan membuatnya untukmu." Maya merasakan ketakutan yang mencekam. Raka yang dulunya penuh perhatian kini menjadi sosok yang mengintimidasi. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah permainan yang tidak ia kuasai, dengan Raka yang mengendalikan setiap gerakan dan kata-katanya. "Maya, aku tahu kamu masih mencintai Arif. Tapi kamu juga tahu bahwa hubungan ini harus selesai. Aku tidak bisa terus seperti ini," kata Raka, semakin mendekatkan dirinya ke Maya. Maya merasa terjepit. Ia ingin pergi, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa ia hindari. "Raka, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa meninggalkan Arif begitu saja," jawabnya dengan suara penuh kecemasan. Raka tidak mendengarkan. Ia mendekat, menggenggam tangan Maya dengan kuat, seolah-olah ingin menguasai setiap bagiannya. "Kamu harus meninggalkan Arif, atau aku yang akan membuat keputusan untuk kita," tegasnya, menatap Maya dengan mata penuh amarah. Maya merasakan tekanan yang luar biasa. Ia merasa cemas, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. "Raka, tolong jangan lakukan ini. Aku butuh waktu untuk berpikir," kata Maya, berusaha untuk melepaskan diri dari genggaman Raka.
Namun, Raka tidak berniat untuk memberi waktu. Ia menarik Maya lebih dekat, dan dalam sekejap, suasana yang semula penuh kehangatan berubah menjadi penuh ancaman. Raka menatap Maya dengan tatapan yang gelap dan penuh perhitungan. Aku sudah cukup sabar. Maya, kamu harus memilih sekarang, aku atau Arif. Jangan biarkan aku menunggu lebih lama lagi. Maya merasa sangat terjepit. Ia tahu bahwa saat ini ia harus membuat keputusan besar, tetapi hatinya masih berat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus mengkhianati Arif, meskipun perasaannya terhadap Raka semakin kuat. Tetapi, tekanan yang diberikan oleh Raka membuatnya hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Di saat yang sama, Arif melangkah ke arah rumah Raka. Setelah berhari-hari memerhatikan setiap gerakan Maya, ia akhirnya memutuskan untuk menghadapi Raka langsung. Hatinya dipenuhi dengan amarah yang tidak terungkapkan. Ia tahu bahwa Maya sedang berada di rumah Raka, dan ia tidak bisa lagi menunggu. Arif merasa bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, semuanya akan berakhir buruk. Arif memarkir mobilnya di ujung jalan, jauh dari pandangan, dan berjalan perlahan menuju rumah Raka. Hatinya berdebar-debar, tetapi ia merasa bahwa inilah saatnya untuk mengungkapkan semuanya. Ketika ia mendekat, ia mendengar suara-suara keras dari dalam rumah. Ada kata-kata yang terpotong, suara cemas dari Maya, dan suara Raka yang terdengar semakin membentak. Arif berdiri di depan pintu rumah itu, menunggu kesempatan yang tepat untuk masuk. Ia merasa bahwa ini adalah momen penting, momen yang akan mengubah segalanya. Ia menarik napas panjang dan mengetuk pintu. Pintu terbuka dengan keras. Maya, yang terkejut melihat kehadiran Arif, langsung mundur. Arif, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan suara yang gemetar. Arif menatap Maya dengan tatapan tajam, lalu beralih ke Raka. Ini sudah cukup. Saya tidak akan biarkan kamu merusak kehidupan saya lebih lanjut, katanya dengan suara penuh amarah. Raka, yang awalnya tampak yakin, kini menunjukkan rasa takut. Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi, kata Raka, mencoba mempertahankan kendali. Arif tidak menghiraukan kata-kata Raka. Saya tahu cukup banyak. Saya tahu apa yang terjadi antara kalian berdua, tegasnya. Suasana semakin tegang. Maya berdiri di tengah, bingung dan ketakutan. Ia tahu bahwa semua ini sudah terlalu jauh. Dalam dirinya, ia ingin menghentikan semua ini, tetapi ketegangan yang melibatkan Raka dan Arif semakin meningkat. Pada titik ini, ada satu hal yang Maya tahu pasti, semuanya akan berubah malam ini. Namun, yang tidak mereka tahu adalah bahwa keputusan yang diambil malam itu akan berujung pada tragedi yang tidak terduga. Maya berdiri terdiam di antara Arif dan Raka. Suasana di dalam rumah itu begitu mencekam, setiap detik terasa seperti seabad. Arif menatap Raka dengan kemarahan yang membara, sementara Maya merasa seperti terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak bisa ia hindari. Ia ingin menghentikan semuanya, namun ia tahu bahwa tak ada jalan kembali. Dalam hati, Maya menyadari bahwa apapun yang terjadi malam itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Arif, aku tidak tahu harus bilang apa, kata Maya dengan suara gemetar, menatap suaminya yang tampak begitu terluka. Aku tidak bermaksud seperti ini. Arif menatap Maya dengan tatapan penuh kesedihan dan kemarahan. Kau tidak bermaksud? Lalu apa yang kau maksud, Maya? Kata Arif. Suaranya terputus-putus. Kau telah mengkhianatiku. Kau memilih dia daripada aku. Dan sekarang, kau ingin bicara tentang niat? Kau sudah melangkah terlalu jauh. Maya merasakan air mata mulai menggenang di matanya. Ia tahu bahwa kata-kata yang keluar dari mulut Arif adalah hasil dari luka yang mendalam. Hatinya hancur, tetapi ada sesuatu yang lebih besar lagi yang menggerakkan dirinya, rasa takut yang mendalam terhadap Raka. Raka, yang sejak awal merasa berada di atas angin, mulai merasakan tekanan yang tak terduga. Ia melihat perasaan Arif yang semakin memuncak dan menyadari bahwa ia mungkin telah melangkah terlalu jauh. Namun, ia tidak bisa mundur sekarang. Keinginannya untuk menguasai Maya, untuk memilikinya sepenuhnya,
sudah tidak bisa lagi dipertanyakan. Ia mulai merasa bahwa ia harus bertindak lebih keras jika ingin mempertahankan kendali atas situasi ini. "Arif," Raka berkata dengan nada tenang, namun penuh ancaman, "kau tidak akan bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Maya memilihku, dan aku tidak akan membiarkanmu merusak apa yang kami miliki." Maya terkejut mendengar kata-kata Raka. Ia merasa cemas, tak tahu harus berbuat apa. Arif, yang sebelumnya begitu tenang, kini tampak berubah menjadi seseorang yang penuh amarah. Tatapan mereka saling beradu, dan saat itu Maya bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak. "Maya," Arif berkata dengan suara yang lebih lembut, tetapi tetap penuh dengan luka. "Apa yang telah kamu lakukan padaku, pada keluarga kita? Kamu tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Jangan paksa aku untuk mengambil langkah yang lebih jauh." Maya merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang perselingkuhan, tetapi juga tentang harga diri Arif yang telah hancur. Ia melihat bahwa semua ini bisa berakhir dengan cara yang sangat buruk. Maya berusaha untuk menghentikan perdebatan itu, mencoba berbicara dengan lembut, tetapi Raka, yang sudah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, bergerak lebih dekat ke Arif. "Jangan sentuh dia," kata Raka, suara gemetar karena amarah yang semakin membakar. Maya, yang melihat situasi semakin tidak terkendali, berusaha untuk mencegah terjadinya perkelahian. "Tidak, tolong jangan," kata Maya dengan panik, berusaha melangkah di antara mereka. Namun, Raka menepisnya begitu saja, dan Maya jatuh ke samping. Perasaan sakit menjalari tubuhnya, tetapi apa yang lebih ia rasakan adalah rasa takut yang mencekam. Tiba-tiba, Arif melangkah maju, mendekati Raka dengan tatapan yang penuh amarah. "Kau yang memulai semua ini, dan aku tidak akan membiarkanmu terus merusak hidup kami," kata Arif dengan suara yang lebih dalam dan tegas. Tanpa peringatan lebih lanjut, Arif mendorong Raka dengan keras. Raka, yang terkejut, kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke meja kecil di sampingnya. Sesaat, semuanya terdiam. Hanya ada suara napas Maya yang tersengal dan detak jantung yang semakin cepat. Namun, suasana itu hanya sementara. Raka berdiri dengan wajah penuh kemarahan. Ia mengalihkan pandangannya ke Maya sejenak, lalu kembali menatap Arif dengan penuh kebencian. "Kau pikir kau bisa menghentikan aku begitu saja?" kata Raka dengan suara yang bergetar. "Aku akan menunjukkan padamu siapa yang sebenarnya berkuasa di sini." Maya merasa cemas. Ia ingin melarikan diri, namun ada sesuatu yang mengikatnya. Semua keputusan yang ia ambil selama ini terasa seperti beban yang tak bisa ia hindari. Ia tahu bahwa situasi ini akan berakhir buruk, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, Raka bergerak dengan cepat, menendang meja di sampingnya dengan keras. Maya melihat ke arahnya dengan mata terbelalak. Dalam sekejap, tangan Raka meraih benda tajam yang tergeletak di meja, sebuah pisau dapur yang tajam. Arif, yang sudah terlalu terprovokasi, tidak bisa menghindari ledakan emosi yang ada dalam dirinya. "Jangan! Raka, tolong jangan!" teriak Maya, melangkah maju untuk menghentikan Raka, tetapi sudah terlambat. Dengan sekejap, pisau itu bergerak cepat, menembus tubuh Arif yang tidak siap. Arif terhuyung, kaget dan kesakitan, tetapi matanya tetap menatap tajam ke Raka. "Kau tidak bisa," kata Arif dengan suara yang terputus-putus. Darah mengalir deras dari luka di perutnya. Maya menjerit dengan suara yang penuh ketakutan. Ia berlari mendekat, mencoba menahan darah yang keluar dari tubuh suaminya. "Arif, tidak. Jangan tinggalkan aku. Aku minta maaf. Aku salah," teriak Maya, tubuhnya gemetar ketakutan. Namun, Arif, yang sudah mulai kehilangan kesadaran, hanya bisa tersenyum pahit. "Maya, maafkan aku," katanya, sebelum akhirnya tubuhnya ambruk ke lantai. Maya terduduk di samping suaminya yang tergeletak di lantai. Darah memenuhi seluruh ruangan. Raka berdiri dengan napas terengah-engah, matanya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Ia melihat Maya dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. "Tidak, ini tidak seharusnya terjadi," kata Raka, dengan nada yang jauh lebih lemah, seperti menyadari kesalahannya.
Namun, semuanya sudah terlambat. Maya menangis tak henti-henti. Tangisnya mengisi ruangan itu, seolah-olah dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Ia tahu bahwa apa yang telah terjadi malam ini tidak bisa diperbaiki. Kehilangan Arif, suaminya, adalah sesuatu yang tak akan pernah ia dapatkan lagi. Perselingkuhan itu, yang dimulai dengan janji-janji indah dari Raka, kini berujung pada tragedi yang tak terperbaikan. Dalam kebingungannya, Maya tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Yang ia tahu hanyalah satu hal, semuanya berakhir malam ini, dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like kalau kamu suka, dan share ke teman-teman kamu yang juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, jangan lupa untuk komen di bawah, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.